Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indus Kumanjeni, mahasiswi dari Universitas Tikuh Bang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1955520037. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian saya, yaitu pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan juga leverage terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi yang dibimbing oleh Pak Ahmad Bajuri, SEMSI AK. Di sini langsung saja akan memaparkan tentang latar belakang, yaitu ada nilai perusahaan, manajemen keuangan, dan juga laporan keuangan perusahaan. Adapun tujuan utama dari perusahaan yang telah Bapak bidik, yaitu untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham dengan memiliki strategi yang efektif dan juga efisien secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan nilai perusahaannya. Adapun beberapa variabel yang peneliti ambil yaitu ada struktur modal, profitabilitas, dan juga leverage. Dan juga yang terakhir ada kebijakan dividen untuk memoderasi nilai perusahaan dan untuk memoderasi capital structure, profitability, and juga leverage. Empat variabel ini dipilih oleh peneliti karena masih banyaknya perbedaan perbedaan hasil penelitian yang telah disusun oleh peneliti, sehingga peneliti ingin mengupas tuntas dengan rahasia-rahasia tersebut. Adapun tinjauan pustaka yang dilakukan menggunakan beberapa teori sinyal, yaitu adapun pengertian dari teori sinyal yaitu suatu teori yang memberikan informasi yang relevan dan juga dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Dan selanjutnya, pihak penerima informasi itu dapat menyesuaikan sesuai dengan pemahaman terhadap sinyal yang diberikan. Nah, sinyal tersebut dapat berupa dua bentuk, yaitu ada sinyal baik atau biasa yang disebut dengan istilah good news, ataupun sinyal buruk yang disebut dengan bad news. Tinjauan pustaka dari beberapa variabel yang peneliti ambil adalah yang pertama ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan yaitu peluang, adanya peluang dan tingkat keberhasilan perusahaan. Yang kedua terdapat struktur modal, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan juga meminimalisir biaya modal yang ada dalam perusahaan. Ketiga, terdapat profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola laba. Keempat, ada leverage, yaitu ukuran aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Dan yang terakhir terdapat kebijakan dividen, yaitu penentu besaran dari proporsi laba perusahaan tersebut. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan juga laporan keuangan. Kriteria sampel ini yaitu ada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014 hingga tahun 2018 hingga tahun 2021 dengan total perusahaan yaitu 818, sehingga peneliti melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur sebanyak 628 perusahaan. Selanjutnya, terdapat hasil olah data yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat penjelasan dari hasil penelitian tersebut yaitu struktur modal terhadap nilai perusahaan yang sifatnya diterima. Jadi, struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena peningkatan struktur modal itu mengakibatkan semakin tingginya nilai perusahaan dan perusahaan dapat memberikan sinyal kepada investor melalui laporan keuangan. Yang kedua ada profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang hasilnya ada ditolak karena nilai perusahaan itu rendah, maka menunjukkan bahwa kinerja perusahaan itu dipandang buruk oleh calon investor. Tiga ada leverage terhadap nilai perusahaan yang hasilnya adalah diterima. Jadi leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena keberadaan hutang itu dapat menjadi sinyal positif bagi investor. Keempat ada kebijakan dividen dapat memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan yang hasilnya juga diterima karena kebijakan dividen itu mampu untuk meningkatkan suatu nilai perusahaan ketika struktur modal itu tinggi.
Selanjutnya terhadap kebijakan dividen. Kebijakan dividen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan juga diterima. Karena kebijakan dividen itu dapat memoderasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen juga dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Itu ditolak karena kebijakan dividen tidak berpengaruh dalam memoderasi leverage terhadap nilai perusahaan. Dan kesimpulan yang didapat adalah struktur model itu berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas itu berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap untuk memoderasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir terdapat kebijakan dividen berpengaruh negatif tidak signifikan dalam memoderasi leverage terhadap nilai perusahaan. Keterbatasan penelitian yaitu variabel yang digunakan sangatlah terbatas hanya pada struktur modal, profitabilitas dan juga leverage terhadap nilai perusahaan, serta kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Dan kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BI pada tahun 2018 hingga 2021. Sekian dari presentasi saya lakukan. Terima kasih.